Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Rumita Epalina Huta Barat, NIM 170301254, Ilmu Tanah 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dan penyelesaian masalah dari lahan rawa atau rawa pasang surut, rawa gambut, rawa sempat masam, dan rawa lebak. Berdasarkan jurnal pertama yang saya ambil, permasalahan yang terdapat yaitu yang pertama, salinitas tanah yang tinggi akibat masuknya air laut atau asin ke daratan. Yang kedua, kemasaman tanah dan air akibat bahan organik yang tereduksi terus-menerus. Bila ada besi oksida dan ion sulfat dan bahan organik dalam kondisi reduksi, maka akan terjadi besi sulfida yang pada akhirnya akan terbentuk senyawa pirit. Yang ketiga, hama tikus dan terjadinya banjir saat musim hujan. Yang keempat, permodalan, infrastruktur, kelembagaan pedesaan, dan kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan jaringan tata air makro. Sedangkan penyelesaian masalah pada jurnal ini yaitu yang pertama, memperbaiki jaringan tata air makro. Bila berfungsi dengan baik, maka hama, penyakit, dan banjir dapat dikendalikan sehingga lahan rawa ini sangat potensial untuk dijadikan lahan pertanian. Yang kedua, memperhatikan pengelolaan lahan rawa, khususnya lembaga pemerintah yang ada, dan memberikan modal yang cukup untuk pengelolaan dan infrastruktur lahan tersebut. Pada jurnal yang kedua yaitu permasalahannya, tingkat kemasaman tanah di lahan rawa ini tinggi akibat terjadinya luapan air laut. Yang kedua, tingkat kesuburan tanahnya rendah. Yang ketiga, kandungan racun pirit dan aluminium tinggi akibat terjadinya luapan. Sedangkan penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan rencana tata ruang daerah terhadap satu sistem rawa yang dimana dapat mengurangi resiko terjadinya pasang surut. Yang kedua, pembenahan dan peningkatan fungsi jaringan tata air secara bersama yang dapat memberikan manfaat yang sangat besar. Yang ketiga, melakukan pemetaan rinci dan mengembangkan komoditas unggulan. Permasalahan pada jurnal yang ketiga yaitu 1. pH tanah dan kandungan unsur hara yang rendah. Yang kedua, kandungan Fe dan aluminium pada lahan tinggi. Yang ketiga, genangan air yang sering tidak dapat dikendalikan pada lahan. Yang keempat, kandungan H2S dan Mn yang dapat mencapai tingkat racun. Yang kelima, terjadinya penurunan permukaan tanah. Sedangkan penyelesaian yang dapat dilakukan pada jurnal ini yaitu yang pertama, melakukan pengaturan tata air yang baik. Yang kedua, melakukan pemupukan dan pemberian bahan penetral atau penukar kemasaman untuk membuat tanah tetap produktif. Yang ketiga, melakukan pengapukaran. Pada jurnal yang keempat, permasalahan yang terdapat pada lahan yaitu pertama, pH tinggi yang mengakibatkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, lahan hanya dapat ditanami 1 kali dalam setahun. Yang ketiga, genangan air pada lahan tidak dapat diprediksi. Yang keempat, lahan hanya dapat digunakan pada saat air mencak-mencak sampai dengan ketinggian air lebih kurang dari 30 cm. Yang kelima, pada kondisi kering, lahan tidak dapat ditanami banyak tanaman. Sedangkan penyelesaian masalah yang dapat dilakukan pada lahan pada jurnal keempat ini yaitu yang pertama, membuat teknologi dan investasi yang cukup tinggi agar dapat memberikan hasil yang memadai. Yang kedua, menerapkan teknologi pengelolaan air sebagai solusi untuk mengatasi fluktuasi air yang terjadi pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Yang ketiga, dibuat tanggul untuk mencegah terjadinya luapan air laut pada musim kemarau.